Oke. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam gitu ya, kita pahami dulu sebetulnya apa sih sebenarnya low back pain gitu ya. Low back pain kalau orang Jawa bilang diterjemahkan sebagai loro boyok pegel gitu ya. Nyeri pinggang, nyeri punggung bawah, ya monggo silakan. Banyak sekali ini ya terminologi yang bisa digunakan. Nah, kalau kata-kata pain sendiri kan sangat tidak nyaman ya, yang bagian aspek biopsikososial dari pasien. Namun LPP sendiri juga seringkali diinterpretasikan sebagai rasa kaku gitu ya, rasa tegang. Ya, selain nyeri ya, jadi bisa juga didefinisikan sebagai peningkatan ketegangan otot atau kekakuan dari regio pinggang gitu ya. Nah, di sini lokasinya dikatakan below costal margin, jadi di bawah ini ya, apa namanya, batas costal ya, tulang rusuk yang paling bawah itu sampai ke gluteal fold, jadi sampai pantat, di mana keluhannya juga disertai atau tanpa disertai adanya keluhan nyeri mendadak di sepanjang tungkai. Nah, sedangkan non spesifik low back pain sendiri itu adalah low back pain yang tidak berkaitan dengan suatu patologi spesifik yang bisa jadi ditemukan. Nah, jadi ini jadi secara langsung sudah bisa menjelaskan LP spesifik itu apa, ya. Spesifik low back pain. Jadi kalau spesifik low back pain ya low back pain yang berkaitan dengan suatu penyebab spesifik, gitu ya. Nah, penyebab spesifik di sini bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit atau diagnosis medis yang apa namanya, kalau di rumah sakit itu yang sudah ditegakkan melalui ICD, gitu ya, International Classification of Disease. Ya. Nah, di antara spesifik patologi yang sering menyebabkan atau sering berkaitan dengan kasus low back pain adalah infeksi, kemudian tumor, osteoporosis, fraktur pada regio lumbal, kemudian structural deformity, perubahan struktural dari tulang belakang, penyakit inflamasi, articular syndrome, dan atau Diagonal syndrome. Oke, kita masuk dulu ke apa namanya spesifik low back pain gitu ya. Spesifik low back pain. Nah, jadi kalau kita bicara tentang suatu kasus spesifik low back pain, itu kebanyakan kasus-kasus itu mengarah ke arah red flags untuk intervensi fisioterapinya. Ya. Nah, ini kita harus pahami di sini. Red flags dalam artian bahwa kita intervensi fisioterapi tidak ditujukan untuk mengatasi atau menangani dari patologi spesifiknya tersebut. Ya. Terus peran fisioterapi di mana kalau seperti itu ya? Nah, peran fisioterapi kembali lagi ke kompetensi utama kita, yaitu dalam mengatasi problem gerak dan fungsinya. Itu. Ya. Jadi kalau selama ini di dalam konsep pelayanan fisioterapi itu kan ada pelayanan yang sifat simptomatik atau lebih mengarah ke arah simptom tanda gejalanya atau ke arah kausatif. Jadi treatment yang mengarah ke arah penyebab dari tanda dan gejala atau keluhan dari pasien. Nah, berkaitan dengan ini maka treatment kita lebih mengarah ke arah simptomnya apa. Jadi dampak dari patologi spesifiknya itu apa yang muncul yang berkaitan dengan gerak dan fungsi. Ya. Nah, patologi spesifiknya itu ya urusannya dari profesi lain yang lebih berkompeten, khususnya di sini adalah dari aspek dokter atau dari medis gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu posisi kita gitu ya, karena kadang-kadang ada sebagian teman fisio yang kebablasan gitu, tidak tahu batasnya di mana ya, hingga bablas saja, itu tidak ada bagusnya, tidak benar gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh pertama dari penyebab spesifik low back pain itu yang adalah tumor ya. Tumor juga sebagai kanker ya. Ya, tumor itu adalah pertumbuhan jaringan yang abnormal ya, di mana proses
pemisahan atau duplikasi jaringannya berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses kerusakan, sehingga terjadi pertumbuhan yang berlebihan. Ya. Nah, tumor untuk kasus yang berkaitan dengan low back pain ya berkaitan dengan tumor di sekitar lokasi tulang belakang, di thoracolumbar gitu ya. Nah, pada tumor untuk daerah tulang belakang itu ada dua jenis atau dua klasifikasi ya. Kemudian yaitu ekstradural. Jadi kalau ekstradural itu berarti di luar dural ya. Dural itu apa? Ya dural itu selubung dari medula spinalisnya itu. Jadi kalau ekstradural berarti itu tumornya ada di luar dari kanalis spinalisnya. Ya, di luar. Nah, kemudian yang kedua adalah intradural. Nah, intradural berarti di dalam dural tadi, di dalam rekalsak juga seperti begitu ya. Nah, di dalam intradural di sini kita terbagi lagi menjadi namanya ekstradural, ekstramedular ya. Ekstramedular jadi itu di luar medula spinalis. Ya. Dengan yang intramedular berarti di dalam medula spinalis. Nah, ini dikenal dengan istilah idim dan idem gitu ya. Kalau idim berarti intradural intramedular. Kalau idem berarti intradural ekstramedular. Jadi mau dipahami ya. Jadi gini nih ya. Ini dari gambar di sini ya. Nah, jadi ekstradural itu yang ini. Apa ini selubung yang menutupi medula spinalis itu ya. Nah, ekstradural itu bisa di mana? Ya bisa di sini di korpusnya, bisa di proses spinosusnya, bisa juga dari soft tissue yang ada di sekitar dari tulang belakang. Ini ya. Nah, kalau yang intradural ya berarti di dalam dural di sini. Nah, ini ada namanya intramedural, ada namanya ekstramedular. Ini ekstramedularnya seperti ini. Karena medula spinalisnya kan ini. Yang ada gambar putihnya. Nah, ini tumornya di dalam medula spinalis. Jadi ini intramedular. Tapi kalau di luar medula spinalis tapi di dalam dural berarti tadi intradural ekstramedular. Nah, patologinya apa kalau gitu ya? Ya tentu saja kembali ke level mana yang terdampak gitu ya. Kalau kita bicara patologi pada spine ya. Nah, nanti di slide berikutnya nanti kita akan bisa lihat bahwa patologi pada tulang belakang khususnya berkaitan dengan spinal cord atau medula spinalis itu apa istilahnya ya sangat bervariasi. Iya, susah diprediksi begitu. Oke. Nah, ini osteoporosis gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu patologi yang ya kalau di Indonesia terlalu overexpose gitu ya. Ya, ini gara-gara pabrik susu tinggi kalsium yang mengekspos patologi ini sehingga kemudian membuat kondisi osteoporosis tampaknya sangat menakutkan begitu bagi orang-orang awam gitu ya. Ya itu karena propagandanya yang salah kaprah ya. Karena sebetulnya osteoporosis ini adalah suatu proses yang natural gitu ya. Yang natural. Karena berkaitan dengan proses aging, penuaan. Ya semua orang makhluk hidup pasti akan menua gitu ya, kecuali yang mati muda. Kalau yang pengen umurnya panjang menua ya harus siap menerima fakta bahwa dia pasti dengan bertambahnya usia dia akan mengalami osteoporosis tulangnya. Ya. Nah, namun yang perlu diingat di sini bahwa osteoporosis yang menjadi patologis seperti ini itu berarti osteoporosis yang tidak normal gitu. Nah, contohnya adalah begini. Osteoporosis biasanya kan kalau pada wanita itu kan bertambah cepat gitu ya, tapi sudah masuk fase menopause gitu ya misalkan seperti itu. Nah, kalau memang ini osteoporosisnya itu masih dalam batas normal ya, maka proses pengeroposan tulangnya itu juga akan berlangsung secara bertahap. Ya. Nah, jadi kalau
kalau kita bicara osteoporosis ya, kita harus ingat bahwa di situ terjadi proses penurunan kepadatan tulang yang kemudian membuat tulangnya itu menjadi keropos, gitu ya, keropos, rapuh, sehingga mudah mengalami fraktur. Ya. Nah, apa namanya? Tanda dan gejala ya yang berkaitan dengan nyeri, ya berkaitan dengan osteoporosis ya pada regio tulang belakang. Itu yang paling sering adalah back pain. Ya, back pain-nya ini sendiri kalau di beberapa jurnal dikatakan ini berkaitan dengan proses apa ya, microfracture gitu ya. Jadi fraktur mikro yang terjadi pada vertebranya. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah berat ya tentu akan lebih signifikan gitu ya back pain-nya. Nah, tapi back pain di sini juga bisa saja juga disebabkan karena dari jaringan non tulang gitu ya. Dari soft tissue yang dari sekitar vertebra dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, loss of habit. Nah, ini kalau orang yang sudah tua, apa namanya, osteoporosis begitu ya. Ini, jadi korpus vertebrae itu akan, kalau yang sudah berat gitu ya, akan mengalami kompresi seperti ini. Yang harusnya lebarnya segini, tingginya seperti ini, dia menipis, kompres seperti ini. Nah, ini kalau kemudian berlanjut terus menerus, maka dampaknya tentu saja bahwa satu posturnya pasti akan berubah. Dia menjadi dibungkuk itu ya, stup. Nah, karena posturnya berubah ya otomatis tingginya akan berkurang gitu. Karena salah satu apa namanya komponen penyusun tinggi berat badan itu dari tulang belakang gitu kan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bone that breaks much more easily than expected. Jadi tulangnya akan jauh lebih mudah fraktur dibandingkan yang normal. Nah, jadi pemeriksaan utama pada kasus osteoporosis itu adalah apa namanya X-ray ya, atau istilahnya dengan pakai bone survey itu untuk mengamati kepadatan dari tulangnya. Kemudian ada alat namanya bone mineral densitometry atau BMD. Nah, BMD ini memang didesain khusus untuk mengukur ya tingkat kepadatan dari tulangnya. Nah, pada BMD di sini nanti akan keluar yang namanya T-score gitu ya. T-score. Jadi T-score itu seperti ini. Ya, nanti akan muncul apa namanya interpretasinya sudah akan muncul juga gitu ya. Jadi kalau di T-score di sini pada BMD itu nilai normal itu adalah lebih besar daripada -1. Jadi normal. Ya. 1. Nah, antara -1 sampai -2,5 itu dikenal dengan namanya osteopenia. Ya, osteopenia. Nah, yang lebih kecil dari -2,5 itu namanya osteoporosis. Nah, pada BMD itu regio atau lokasi yang digunakan sebagai penilaian itu adalah di 3 tempat. Yang pertama adalah di kolom telur, kemudian di apa namanya distal radius ya, dan lagi di vertebra L3. Nah, kenapa di 3 tempat ini? Ya, karena memang dari hasil riset itu sebetulnya 3 lokasi ini adalah merupakan lokasi yang paling apa ya, paling berat atau paling mudah mengalami porotik gitu. Ya, paling banyak harusnya mengalami porotik ada di situ. Gitu. Sehingga untuk apa istilahnya, menilai ya, biar digunakan untuk menilai kualitas dari tulang di regio yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau di X-ray kita menentukan osteoporosis itu dengan cara mengamati gelap terangnya dari tulang itu. Ya. Jadi tulang yang normal, yang sehat itu adalah seperti ini, putih warnanya. Nah, kalau mulai tampak ada bayangan hitam gelap, ya, apalagi yang khas untuk suatu gambaran yang khas gitu ya. Misalkan kayak
ada bulatan tertentu atau garis, ya. Itu patut dicurigai bahwa warna gelap itu tadi menunjukkan bahwa tulang pada area tersebut sudah menurut pekerjaan. Ya. Nah, kalau yang sudah berat itu bisa terjadi fraktur kompresi seperti ini. Ya, nah, kompresi karena kalau kita bicara fraktur kan biasanya patah ya, kalau gitu ya, patah jadi dua bagian gitu ya. Tapi kalau di vertebra kan tidak mungkin terjadi, kecil sekali kemungkinan. Frakturnya jadi manifestasinya berupa ini ya, amblis gitu, mampat, memadat ya, apa namanya, tulangnya. Nah, makanya dikatakan sebagai fraktur kompresi. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, di secara general ya, kalau kita bicara patologi pada spine sentral ya. Ini karena ini memang paling sering pada kasus fraktur. Oke, baik. Patologi selanjutnya adalah lumbal atau vertebral fracture atau dislocation. Ya. Nah, kasus ini tentu saja paling banyak trauma. Ya, kalau trauma fraktur kompresi itu paling banyak jatuh dan ketinggian. Ya, misalkan dari atas genteng, dari pohon dan sebagainya. Nah, kalau dislokasi biasanya karena accident ya, karena kecelakaan yang paling sering terjadi. Walaupun tidak untuk kemungkinan juga akan jatuh, ya. Nah, apa namanya? Kita ada dari gejala dari kasus fraktur atau dislokasi vertebra itu tanda gejalanya memang variatif, gitu ya. Variatif, hanya mulai bisa yang berupa low back pain saja, jadi pinggang gitu. Jadi setelah jatuh, tinggal jadi pegel, dan saat dilonjong ternyata ada problem, ada fraktur besar. Jadi rasanya baik-baik saja, ya, atau keluhannya cukup ringan. Nah, tapi kasus fraktur dan dislokasi juga bisa menyebabkan suatu tanda gejala atau keluhan yang sangat-sangat berat, berupa spinal cord injury. Nah, sudah bicara spinal cord injury ini berat. Oke. Nah, spinal cord injury itu ada lima tipe itu ya. Nah, ini dulu dikenal dengan klasifikasi Frankel ya, Frankel. Karena yang mempopulerkan adalah Frankel. Tapi kemudian ini dipopulerkan lagi dengan oleh Asia, American Spinal Cord Injury Association itu. Nah, tapi intinya adalah sama ya. Jadi ACA namanya seperti itu ya. Jadi ACA itu definisinya adalah complete spinal cord injury. Ini klasifikasi spinal cord injury-nya ya. Complete total gitu ya. Seperti itu. No motor or sensory function is preserved in the sacral segment S4 to S5. Jadi motorik maupun sensoriknya hilang. MT-nya 0, sensoriknya anestesi, tidak bisa merasakan apa-apa. Itu ACA atau Frankel A. Factor B atau ACA B incomplete. Sensori ya, jadi sensorinya masih ada, ya, masih bisa terselamatkan, ya. Tapi untuk fungsi motoriknya apa yang dikatakan no motor function especially below the neurological level and includes the sacral segment S4, S5. Jadi motoriknya hilang. Ya, motoriknya hilang. Sensoriknya aja yang masih terasa. Jadi kalau dites itu ya diraba terasa. Tapi waktu menggerakkan tidak mampu. Ya. Kemudian ada C, ACC, motor function is preserved. Jadi masih motoriknya masih ada. Below the neurological level. Di neurological level itu berarti kalau misalkan ini apa frakturnya kompresinya L1 begitu ya, maka neurological levelnya dari L2 gitu ya. Karena kita tahu bahwa tulang itu
susunan segmennya, segmen tulangnya dengan segmen spinal cord-nya kan berbeda. Ya. Karena spinal cord injury itu kan habis atau berakhir pada setinggi dari L1, L2. Ya, oke. Ya, jadi C ya, bisa masuk ke C ya. Jadi C itu fungsi motoriknya masih ada, kemudian sensoriknya juga ada, namun mengalami penurunan. Ya, jelas simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan otot diukur kekuatannya, namanya kan 5. Di sini less than 3. Jadi kekuatan ototnya di bawah nilai 3. Oke. Nah, D juga incomplete ya. Motorik okay, muscle below the have muscle grade 3 or more, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan ototnya lebih bagus daripada yang Asia C. Ya. Dan yang terakhir adalah Asia E atau Frankel E, itu normal. Jadi ada defisit neurologis, motorik sensoriknya normal. Paling jadinya adalah pasiennya pain, seperti itu. Nah, jadi ini adalah formnya blanko klasifikasi Asia ya. Silakan dipelajari. Dari sini ya sudah menggunakan myotom namanya. Jadi myotom itu adalah mengukur motoriknya. Ya, jadi catnya sini sudah dibuat sedemikian rupa, kita tinggal masukkan nilai. Nah, untuk menilainya di sini menggunakan skala 1 sampai 5 seperti dengan MMT. 0 sampai 5 ya, seperti dengan skala MMT. Ya, tinggal diisi saja di sini misalkan tulisannya. Ya, C5 misalkan. Oh, itu adalah masalah elbow. Ya, tesnya gimana? Suruh fleksi elbow-nya. Oh, kalau kuat tahan ringan, tahan maksimal. Nah, kamu tulisannya, oh ini 5. Terus itu ya. Nah, sedangkan untuk yang sensorik, sini yang digunakan adalah sensasi sentuhan ringan dan tajam tumpul. Biasanya yang digunakan itu. Nah, itu yang paling gampang. Ya. Nah, jadi sama. Jadi nilainya adalah 0, 1, 2 dan NT. Ya, 0 berarti absen, hilang. 1 berkurang atau hipo, ya. 2 normal. NT berarti not testable. Not testable berarti bisa karena pasiennya nggak sadar atau karena ada luka di kulitnya, itu nggak bisa dites ya. Nah, oke, itu klasifikasi Asia. Nah, sekarang kita coba lihat X-ray-nya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kompresi fraktur ya. Nah, kalau di kompresi fraktur ya dari paling jelas itu dari lateral view seperti ini. Ini paling jelas. Nah, kalau dari anteroposterior agak susah ya. Karena kalau kita amati kalau tidak terjadi dislokasi atau pergeseran, contohnya seperti ini ya. Ini alignmentnya masih bagus seperti ini, susah dari anteroposterior. Karena yang mengalami kompresi itu kan rata-rata bagian anterior korpusnya, sehingga yang bagian belakang masih relatif sama. Ini makanya kenapa kalau ada fraktur kita harus minimal punya lateral view. Karena itu paling jelas. Ini fraktur kompresi. Nah, ini di sini dari anteroposterior view, kalau kita tinggal amati dibandingkan aja dengan segmen di sekitarnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini keanehannya adalah ini miring, korpus kanan dan kirinya itu miring. Dan ini lebih tipis, lebih pendek dibandingkan dengan sisi yang sebelah kanan. Ya. Oke. Nah, ini dislokasi. Nah, dislokasi itu bisa ekstrim seperti ini, whole, jadi keseluruhan vertebranya itu meleset seperti itu. Ya. Atau yang ini adalah dislokasi dari facet joint, ya. Nah, apa itu facet joint? Silakan direview lagi. Ya, jadi facet joint itu adalah seperti yang terbentuk dari vertebra yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau di anteroposterior itu letaknya di sini nih.
Ya, nah ini fase joy ini bisa mengalami dislokasi juga. Nah, di sini kalau kita amati ternyata menyebabkan ini perbedaan ketinggian dari lebar dari intervertebral space-nya. Nah, dengan dislokasinya fase itu akan mengganggu. Jadi kan ini contohnya di fase joy-nya ya, dislokasi. Ya, itu ya. Mana masih panjang. Sorry Pak, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 5, Pak. Aduh, setengah jam lagi ya. Saya harus ngebut ini. Nah, baik, Cauda equina syndrome atau disebut sebagai CES, ya, CES, CS. Gitu. Nah, ini termasuk red flag ya. Red flag dalam artian bahwa kalau kita ketemu kasus seperti ini, kita harus segera kirim pasien ini ke dokter bedah tulang belakang. Nah, ini termasuk kasus emergency. Ya. Nah, CES itu ada yang khasnya itu tadi ya, anestesia. Jadi rasa tebal, rasa kesemutan di sekitar ini dubur atau sekitar anus. Ya, jadi kalau kita naik sepeda ontel itu ya area yang nempel di sadel itulah namanya sadel area. Ya, jadi sekitar di situ. Terus kemudian yang kedua yang khas itu adalah bladder and bowel dysfunction. Kita bisa BAB atau kesulitan BAB dan PAK. Yang ketiga adalah protector tone. Jadi ini rectal touche, tes sphincter aninya itu hilang atau lemah. Gitu. Nah ini seringkali terjadi karena trauma jatuh juga gitu ya. Jadi kalau kita kembali juga anatomi gitu ya, ini medulla spinalis kan habis di segmen 1 ini. Kemudian di ujung dari medulla spinalis yaitu namanya conus medullaris yang bentuknya licik gitu ya. Nah dari situ ini kan keluar namanya cauda equina yang berupa saraf-saraf kecil gitu ya, seperti ekor ini apa? Ekor kuda. Nah itu namanya cauda equina. Ya. Nah cauda equina itu bisa terkompresi, bisa terjepit berarti mulai dari segmen L2 sampai ke distal. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada inflammatory disorder atau penyakit inflammatory banyak inflammatory infection ya. Nah, yang paling sering itu ada spondylitis. Jadi kalau ada istilah itis itu berarti ada inflamasi. Kalau spondi itu berarti berhubungan dengan tulang belakang. Nah, spondylitis di sini yang cukup sering terjadi adalah spondylitis TB. Berarti terjadi invasi bakterium tuberkulosis sampai ke tulang belakang. Ini contohnya. Ya. Jadi kuman TB sampai tulang di sini sampai kemudian rusak hancur seperti ini. Nah, pada kondisi yang cukup berat, proses destruksinya ini menyebabkan suatu deformitas yang namanya kipus. Kipus itu tonjolan di tulang belakang. Kelihatan banget kalau pasien sudah buka baju seperti itu. Ya, itu kipus. Nah, kalau kita bertemu pasien dengan spondylitis TB, kita harus hati-hati, kita harus pastikan bahwa TB-nya atau TBC-nya ini sudah terkontrol gitu ya. Karena pada kondisi tertentu seperti melihat itu tingkat contagiousnya, tingkat penularannya besar. Ya kita harus hati-hati. Ya ini spondylitis TB. Nah ini yang agak berbeda lah ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis disebut juga sebagai bamboo spine. Jadi pada kondisi ini proses inflamasi itu akan menyebabkan kalsifikasi. Jadi pemadatan dari struktur jaringan yang ada di tulang belakang. Termasuk di sini adalah diskusnya. Ya, diskus kemudian klasifikasi sehingga tulangnya ini vertebranya akan menyatu. Nah ini kalau dilihat seperti ini kan seperti bambu, ya, bentuknya seperti bambu. Ya, nah itu ankylosing spondylitis, gitu ya. Nah, ini kondisi deformitas cukup berat karena membuat vertebranya jadi mati, jadi kaku, nggak bisa bergerak sama sekali. Ya. Kemudian ada arachnoiditis. Nah ini arachnoiditis berarti
adanya itis pada arah noid. Ya, jadi hubung arah noid. Nah, ini contohnya. Nah, dari sini nih. Ya, jadi ada infeksi, radang, inflamasi, ya kalau dia radang berarti kemudian ada bengkak, gitu kan? Bengkak, ya berarti peningkatan tekanan itu, ya kemudian bisa berdampak pada tulang finalis seperti ini. Kemudian di sini adalah sakroiliitis, gitu ya. Berarti ini adalah inflamasi yang mengenai pada sendi sakroiliac joint atau sakroiliac joint, ya. Nah, sesuai namanya sakroiliac joint ya berarti dibentuk oleh sakrum dan ilium. Ya, makanya di mana? Di sini ini. Ini sakrum. Oke. Hilang. Sorry. Ngeblek bentar. Halo, masih kedengaran ya? Nah, ini sakroiliac joint ini. Ini sakrum, ini ilium. Nah, kalau normalnya sakroiliac joint seperti ini, kita bisa melihat garis sendinya. Itu aja menginflamasi, ya ada ping di sana, bengkak di sana yang kemudian membuat garis dari sakroiliac joint-nya garis kabur. Ya, nah manifestasi klinisnya macam-macam. Ya, sekali lagi sangat variatif, gitu ya. Nah, kalau melibatkan suatu inflammatory disorder, ya, atau penyakit-penyakit khusus, ya, inflamasi dan infeksi, gitu ya. Tanda dan gejalanya itu biasanya munculnya itu tidak langsung berat itu enggak ya, tapi mulai ringan, tapi kemudian progresif, berat terus berat sekali gitu ya. Nah, biasanya itu nanti kan disertai atau dijumpai juga demam ya, fever, demam sampai menggigil gitu ya, dan kemudian fatigue atau kelelahan yang berlebihan. Nah, ini merupakan salah satu indikasi adanya suatu penyakit yang serius ya, sistemik ya. Kemudian untuk diagnosisnya ya menggunakan radiologi, mulai dari si X-ray polos seperti ini, CT scan, sampai kemudian MRI juga bisa silakan ya. Kemudian untuk laboratorium biasanya digunakan adalah leukosit, laju endap darah, C-reaktif protein ya. Nah, untuk kasus yang khusus untuk ankylosing spondylitis itu direkomendasikan pemeriksaan antigen HLA-B 27. Ya, ini 90% ditemukan positif pada pasien dengan ankylosing spondylitis. Oke. Nah, ini yang radicular syndrome, nah ini cukup banyak terjadi gitu ya. Jadi pada radicular syndrome di sini atau radiculopathy itu terjadi compression atau iritasi dari akar saraf yang melewati tulang belakang. Nah, iritasi ini akan menyebabkan adanya nyeri, numbness itu penurunan sensitivitas ya, hipoestesia, tebel, lepas gitu ya, banyak sekali bahasanya di Indonesia itu ya. Tingling or weakness in the arm or leg, jadi ada kelemahan atau juga mungkin. Jadi di sini itu bisa berupa sensorik ataupun yang motorik. Ya. Nah, ini contoh yang paling sering ya, paling jadi penyakit sciatica atau ischialgia. Ini sepanjang tungkai ya, karena iritasi dari salah satu nervnya. Nah, ini apa namanya? Hasil MRI, contoh hasil MRI mengatakan adanya apa ya istilahnya stenosis gitu ya, penyempitan pada spinal kanalnya. Normalnya sih gimana? Ya seperti ini namanya, biasanya lurus seperti ini. Nah, ini kan diskusinya mengalami degenerasi, dia nekan ke sana, geser apa, dibrot ke sana ke posterior, hingga nekan ke duralnya. Kalau dari sekitar seperti ini.
ini korpus diskusnya. Ya ini kanalis finalisnya di sini. Nah, biasanya kalau itu kan apa di sini. Ini harusnya ini kan cekung ke sana. Ya, kan dia tutup diskusi apa gelap. Oke. Nah, yang non specific low back pain ini sebetulnya menempati posisi banyak mayoritas non specific low back pain. Ya. Nah, apa namanya? Kalau kita bicara non specific low back pain ya sekali lagi berarti kita harus harus mencari tahu sebetulnya sih jaringan spesifik apa sih yang bermasalah pada kasus ini. Jadi sekali lagi karena kompleksnya struktur yang ada di lumbal, maka seringkali kita akan kesulitan untuk memastikan sampai untuk mengetahui kira-kira jaringan spesifik apa sih yang menjadi sumber utama. Karena pada regio lumbal ada namanya pain sensitive structure, tulang belakang ada seperti ini. Ya. Jadi pain sensitive structure yang ada pada regio spinal itu pertama adalah otot, ya, kemudian ligamen, kemudian facet joint atau scapulofacial joint, kemudian ada durameter, ada intra atau intervertebral disc. Nah, untuk intervertebral disc atau disc intervertebral itu yang sensitif hanya di anulus fibrosusnya saja, tapi nukleusnya tidak. Ya. Spina epidural. Nah, ini jaringan ini ada di sana. Nah, ini yang harus pada waktu kita melakukan assessment maupun treatment bagi pasien dengan non-spesifik. Nah, ini kalau bicara pemeriksaan untuk memastikan atau menemukan jaringan spesifik apa ini ya, pasti ya nggak cukup hanya dalam waktu 1 jam ya. Jadi saya akan berikan review aja kira-kira apa namanya, bagaimana sih kita menangani atau melakukan pemeriksaan pada kasus non-spesifik back pain ya. Baik, kita kembali dulu ke klasifikasinya. Ya. Jadi non-spesifik back pain bisa diklasifikasikan berdasarkan waktunya ya, ada namanya fase akut, subakut, dan kronik. Ya, kalau akut itu di bawah 3 minggu, subakut ada 3 sampai 12 minggu, lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan. Ya. Nah, kenapa ini penggolongannya simpel seperti ini? Ya. Karena memang tadi ini berkaitan dengan intervensinya. Ya. Intervensinya. Jadi yang paling mudah dengan mengklasifikasikan sesuai dengan waktunya. Jadi kalau akut itu lebih banyak ke arah treatment yang bersifat protektif dulu gitu ya, menangani inflamasinya, menangani kontrol nyerinya gitu ya. Nah, kemudian di subakut sudah mulai pemulihan, mobilisasi, kemudian latihan-latihan fungsional dan sebagainya sampai kemudian ke kronik. Kronik itu memang problemnya masih ada, kita harus dilakukan modifikasi terhadap pola aktivitas dan sebagainya. Nah, ya, nah karena saking sulitnya tadi gitu ya, di JOSPT Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy tahun 2012, gitu ya, mereka mengeluarkan klasifikasi yang agak sedikit general gitu ya, lebih umum tapi agak spesifik, agak khusus gitu ya. Nah, di dalam JOSPT 2012 itu low back pain non spesifik ini diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi akut, subakut, dan kronik gitu ya. Dan kemudian di situ dikaitkan dengan ini mobility deficit, jadi kait dengan pergerakannya atau range of motion-nya. Kemudian movement coordination ini berhubungan dengan instabilitas ya. Kemudian radiating pain, jadi nyeri yang menjalar sampai ke ekstremitas bawah ya. Kemudian satu lagi berkaitan dengan cognitive and affective tendencies serta generalized pain. Nah, aspek terakhir ini itu
berkaitan dengan kondisi psikologis dari pasiennya atau kognitif dari pasiennya. Karena kita tahu di dalam konsep nyeri yang terbaru itu mengatakan bahwa nyeri itu tidak hanya melibatkan aspek fisik, ya, tapi dia merupakan aspek biopsikososial. Biopsikososial. Jadi nyeri itu bisa muncul karena problem pada psikisnya atau non fisiknya, gitu ya. Nah, contoh yang paling gampang, paling gamblang ya, paling jelas untuk menjelaskan bahwa nyeri itu tidak hanya urusan cedera atau kerusakan fisik, struktur fisik itu ya. Itu adalah pada pantom pain atau pantom sensation, yaitu gangguan sensibilitas atau sensoris yang dialami pasca amputasi. Ya. Nah, phantom pain atau phantom sensation itu seringkali muncul bahwa misalkan pasien amputasi pada ekstremitas bawah bovni atau piloni, ya, di mana tungkai bawahnya sampai kaki hilang, potong, buang, diamputasi. Nah, pada kasus tersebut nanti kita kalau ketemu anamnesis gitu ya, kita akan menemukan bahwa banyak atau sebagian besar pasien itu masih bisa mengatakan, oh ini jempol saya kok nyari ya, jempol saya kok cenut-cenut. Nah, itu fenomena dari mana? Jempolnya sudah nggak ada kok masih bisa merasakan cenut-cenut. Nah, itu jadi karena masih ada rekam jejak nyeri jempolnya yang terekam di korteks cerebri atau di homunculus cerebri. Nah, itu ya. Oke. Jadi menurut Jospiti di sini apa namanya? Oke, kita buka langsung ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, akut low back pain with mobility deficit ya. Jadi mobility deficit ini karakteristik utamanya adalah keterbatasan gerak. Ya. Restricted lumbar motion and segmental mobility. Nah, ini bisa berupa nyeri di pinggang, di pantat atau sampai ke paha. Nah, akutnya duration kurang dari 1 bulan atau kurang dari 3 minggu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini semacam klasifikasi untuk memudahkan kita dalam apa namanya? Kalau ini berkaitan dengan ICD dan ICF ya. Jadi itu diagnosis medisnya, kemudian nanti International Classification of Functioning and Disability. Ya. Kemudian ada subacute back pain with mobility deficit. Ya, ini perbedaannya di mana? Ya, ini di waktunya saja biasanya. Ya. Kemudian with movement coordination atau di sini problem utamanya adalah pada instability. Ya. Nah, instability di sini adalah ini berkaitan dengan tanda khasnya gitu ya. Kalau kita menduga adanya instability atau suatu nyeri itu karena suatu instabilitas gitu ya. Jadi apa namanya? Nyerinya itu biasanya muncul dari awal gerakan sampai pertengahan gerakan. Ya. Jadi mulai dari misalkan kita bisa bergerak dari 0 sampai 90 derajat ya gerakannya seperti itu. Maka dari nyerinya itu hanya akan muncul pada 0 sampai 45. Tapi begitu sudah 45 sampai 90 nyerinya akan hilang. Ya, itu instability atau di awal-awal pergerakan itu muncul. Itu instability. Ya. Nah, kalau kita bicara low back pain yang sering kali menjadi keluhan pasien ya. Ini berkaitan dengan instability adalah keluhan nyeri pada waktu bergerak dari duduk ke berdiri. Gitu ya. Dari duduk ke berdiri. Itu nyeri gitu ya. Tapi kita sudah berdiri, hilang nyerinya. Khas, tanda khas kalau ini kemungkinan besar problemnya adalah instabilitas. Ya. Nah, oke. Itu ya, kemudian nanti di sini apa namanya? Kita akan dibaca lagi gitu ya. Nanti saya kirimkan ininya apa namanya jurnalnya. Ya. Ini sudah cukup lama 2012 ya. Ini movement coordination ya kronik gitu ya. Mobility with segmental motion assessment.
sorry, gua sedikit. Nah, jadi kalau nanti di dalam praktek sesungguhnya begitu ya, ini kan semacam kayak clinical prediction rule. Jadi bagaimana kita membuat semacam screening penyaringan, gitu ya. Penyaringan untuk kemudian nanti kita melakukan pemeriksaan secara lebih detail pada pasien tersebut. Ya. Jadi tetap nanti semua pasien itu harus kita assessment menggunakan beberapa assessment tools ya, yang ya sebaiknya sih yang memiliki tingkat sensitivity sama spesifity yang bagus begitu ya, memang sulit gitu ya. Oke, nah, makanya di dalam konsepnya itu saat ini SIRIAK itu konsep itu mulai mengedepankan proses analisis. Jadi tidak semata-mata apa namanya tes saja. Oke. Jadi kalau dari sini kita sudah punya prediksi sendiri ya. Next kita akan mulai dengan pemeriksaan spesifik. Contohnya di sini lomba hypermobility. Ya, ini kita tes dengan segmental motion mode assessment ya. Jadi kita cek joint movement dari tiap segmennya ya. Kemudian misalkan keterbatasan ROM gitu ya. Kita cek ROM-nya, kita cek juga joint-nya gitu. Mana ada penurunan kekuatan otot atau endurance kita tes gitu ya. Ada gangguan stabilitas kita tes stabilitasnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semuanya tetap nanti harus di dalam konsep assessment itu. Ini nanti akan menunjukkan sebuah hipotesis. Sebelumnya akan membuat sebuah hipotesis. Nah, hipotesis tadi untuk bisa menjadi sebuah diagnosis itu harus kita buktikan. Kemudiannya dengan cara melakukan pemeriksaan atau tes khusus ya. Oke. Ini ada beberapa istilah nanti lateral ya, lateral transif ini berarti apa namanya? Oh, ada. Jadi lateral transif ini berarti keseluruhan terangnya ini geser ke samping gitu. Jadi badannya akan miring ke samping. Berbeda dengan skoliosis, kalau skoliosis kan bengkok gitu ya. Tapi tetap mengarahnya ke atas tegakannya. Tapi kalau lateral transif ini geser keseluruhannya. Nah ini berkaitan dengan ini beban pada ininya apa namanya alignment ya, alignment dari oke, waktunya ternyata. Baik. Nah, itu berhubungan dengan clinical prediction rule. Nah, sekarang ada namanya TBC, ya, treatment based classification, gitu ya. Nah, kalau di awal tadi, kalau clinical prediction rule tadi untuk penurunan diagnosis, ini adalah untuk pilihan treatmentnya, gitu. Treatment based classification itu untuk seperti itu. Ya, oke. Dan tak pindahnya. Ya. Nah, di dalam konsep treatment based classification di sini, ya, ini pilihan treatmentnya itu ada 3, ya. Specific exercise, manipulation, and stabilization. Ya. Nah, alurnya adalah seperti ini. Ya, pertama kita harus menguji apakah pasien mengalami sentralisasi dengan 2 atau lebih gerakan di arah yang sama, fleksi atau ekstensi. Ya, centralize ini berarti bermakna bahwa keluhannya itu semakin memusat ke arah tulang belakang.
Ya, contohnya pada sciatica tadi ya, keluarnya kan menjalar sepanjang tungkai. Tapi misalkan pada waktu diekstensikan, itu keluarnya kok yang di bagian distal, bagian ujung-ujung itu berkurang, hanya tersisa di bagian ujung saja. Oh, berarti ini positif, mengalami sentralisasi. Ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, berarti dia cocok treatmentnya cocok dengan spesifik exercise. Artinya seperti apa? Ya latihan ke arah yang menyebabkan keluhannya membaik atau berkurang itu tadi. Jadi ke arah ekstensi. Ya. Nah, kemudian kalau dari ujian yang pertama di sini kok tidak ada perbaikan ya, sama aja dia mau dipraktikan sakit, kita juga sakit, kita ngomong bisa mengalami sentralisasi. Oh gitu ya. Nah kita uji selanjutnya dengan ini. Yang kedua, apakah pasien ini akut ya, present onset of syndrome kurang dari 16 hari, ya. Terus kemudian apakah ada atau tidak ini apa namanya keluhan di distal lutut atau tungkai bawah. Ya. Nah, kalau ternyata pasien memang dia baru 3 hari itu ya, baru 5 hari dan keluhannya memang di pinggang, di lumbal saja, tidak menjalar sampai ke kaki, itu treatment yang kita berbeda adalah manipulasi. Jadi masuk ke kelompok treatment yang bukan manipulasi. Manipulasi berarti kita banyak karena mobilisasi pada segmen lainnya. Ya. Ya. Oke. Tapi kalau masih ada nol juga, oh ini pasien sudah 3 minggu, nah ini keluarnya sampai ke kaki, ya. Nah, ini baru kemudian kita uji dengan ini. Apakah SLN yang lebih dari 90 derajat, 90 derajat. Kemudian ini kalau SLN-nya lebih dari 90 derajat, ini berarti sebetulnya sudah negatif ya untuk isyaratnya. Jadi lebih banyak ke apa namanya resisten pada hamstring ya. Kemudian positif prone instability test. Nah ini prone instability test ini berarti kalau positif dia menandakan adanya instabilitas pada segmen vertebranya. Ya, kemungkinan biasanya sering terjadi pada pasien-pasien dengan spondylolisthesis ya. Sering muncul prone instability testnya ini. Kemudian positif aberrant movement. Aberrant movement ini adalah ini pasien pada waktu kita minta untuk fleksi bungkuk seperti itu ya. Kemudian dia untuk bertegak lagi itu menggunakan bantuan dari tangan yang rambatan di kakinya, di tungkainya. Jadi menyangga badannya. Jadi dia nggak bisa balik secara otomatis tanpa bantuan dari tangannya. Kemudian usia dari lebih usianya kurang dari 40 tahun. Nah, kalau ini ada klasifikasi di sini minimal 3 ya, at least 3 of the following ini, maka dia lebih cocok digunakan intervensi menggunakan yang adalah stabilisasi. Ya. Ibu ada nyayor ya? Jadi ini menurut Venan tahun 2006. Ini masih cukup layak untuk dipakai sampai saat ini. Ya. Nah, jadi manipulation itu yang mendukung atau yang indikasinya itu ya. Symptom jadi masih akut. Kemudian ada mobility segmental, LBP only, jadi nyeri pinggang saja tanpa penjelasan bagian besar. Lalu FAPQ itu fear avoidance, semacam kuesioner untuk menguji apakah pasien ini mengalami faktor kecemasan. Ya, ini jangan dibaca. Nah, ini lebih spesifik lagi berkaitan dengan pilihan exercise-nya. Jadi ya,
FABQ ini, Fear Avoidance Belief Questionnaire, Work Subscale. Ya, ini untuk menguji tadi, karena nyeri itu ternyata memang tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik saja, enggak, tapi juga berkaitan dengan aspek psikologis, ya. Oke. Nah, nah ini ya, ini contohnya aktif lumbar exercise, kemudian ini self-learning misalkan ya. Oke. Walah, pas jam 5. Nah, cuma di sini ya, di sini ada tambahannya gitu ya, ini detection subgroup gitu ya. Walaupun saat ini untuk traksi itu ya, traksi lumbar sudah mulai banyak ditinggalkan gitu ya. Karena dari berbagai riset itu memang belum bisa membuktikan manfaat jangka panjang dari pemberian traksi pada kasus-kasus low back pain. Gitu. Okay. Namun kita bisa gunakan traksi di sini. Ya kalau selama ini kan terjadi salah dikatakan bahwa traksi bisa mengoreksi ya, HMP atau hernia nucleus. Jadi sudah bisa mengoreksi diskusi terhadap balisnya itu, intinya itu nucleus yang geser gitu ya, bisa dikembalikan dengan traksi. Nonsen gitu ya, tidak mungkin karena tarikan atau regangan yang ditimbulkan oleh traksi itu ya hanya akan terjadi pada waktu mesinnya dinarik gitu. Kalau dia sudah nggak ditraksi lagi ya pasti akan kembali lagi ke kondisi awal karena tidak ada yang mempertahankan momen traksinya tadi setelah pasien itu kembali ke aktivitas ya. Oke, itu slide terakhir. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Materinya saya kirim ke PC-nya ya. Silakan kalau pertanyaan. Oke. Halo. Masih kedengaran nggak suara saya? Masih, Pak. Recording stopped. Ya, silakan ada pertanyaan. Masih lama atau buka puasanya? Kan lebih duluan Solo dari Jogja. Bentar ya. Silakan, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya akhiri. Oke, saya kirim Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk mekanisme praktikumnya seperti apa ya, Pak? Nah, ini ada praktikumnya toh? Ya, pikir teori aja ini. Itu berarti selesai setelah lebaran nanti ya berarti ya? Kemungkinan ya. Halo, ya, nanti saya komunikasikan dengan PC-nya deh. Baik, Pak. Karena bentar saya tak tanya dulu. Untuk materi LBP spesifik dan non spesifik ini ada berapa jam pertemuan jam?
Tidak tahu ya. Teori 1 jam, 1 pertemuan, praktek 1 pertemuan gitu. Yuk, halo, hilang ya? Halo. Ini kok nggak ada respon? Udah tidur ya? Coba on cam. Jangan-jangan yang kuliah hanya 2 orang. Untuk materi ini dapat waktu berapa, Mbak? Ya Allah, Pak. Sedih aku, Pak. Gimana, Pak? Untuk materi LBP spesifik dan non spesifik ini, itu alokasi waktunya gimana? 2 jam. 1 jam teori, 1 jam praktek. Kalau kelas di lab biasanya 2 jam. Di labnya 2 jam ya. Oke. Terus adakah materi lain atau topik lain yang membahas tentang low back pain? Itu kalau LBP itu kan biasanya ada ini Pak, ada kelas teori sama skill lab. Terus Enggak, maksud saya ada tidak pembahasan dari mungkin dari dosen lain atau dari semester lain yang membahas tentang low back pain begitu loh, maksud saya. Belum ada Pak. Belum ada ya? Iya. Karena begini, yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bicara tentang low back pain itu ya kalau saya katakan 1 semester aja mungkin kurang. 1 semester. Ya, kalau kita mau mendalami itu ya. Karena memang low back pain ini saya belajar low back pain sudah 20 tahun, nggak mudeng-mudeng ya. 20 tahun saya belajar tentang low back pain itu. Sampai sekarang saya masih belajar terus karena sangat-sangat sulit low back pain. Nah, kalau kemudian ya diberikan jatah 1 jam teori, 2 jam praktek ya. Kalau saya sih ya nonsense lah. Saya jadi malah bingung nanti saya mau saya praktekkan apa. Gitu. Karena banyak sekali ya. Ya. Oke, nanti coba saya bicarakan lagi dengan Prodi gitu ya, dengan dosen nanti. Dengan tim dari apa nih muskuloskeletal budaya ya oke. Untuk prakteknya nanti kita bicarakan lagi Pak. Kalau perlu mungkin kita alihkan untuk ya, oke. Dah, itu nanti kita bicarakan lagi. Yang jelas setelah Lebaran nanti ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Monggo, ada lagi? Mungkin cukup Pak. Oke, cukup ya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf kemarin mundur ya reschedule karena ya, ada mendesak yang buat saya tidak bisa ngajar pada hari Selasa kemarin. Itu kemudian selamat berbuka puasa, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik dengan Ramadan pada tahun ini. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak.